Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua KKPS di Yono BDMN beserta seluruh jajarannya hadir pada pagi hari ini. Kami serta pembinaan PTK di Kora Farmasis dan mitra kami di Kesehatan Seno, semuanya yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Pertama, puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa bermuwajahah kepada Allah, ya, dengan segala liku-liku prosesnya tadi diceritakan oleh Pak Ketua KKPS. Akhirnya hari ini kita menetapi takdir, ya, yang sudah tertulis 50.000 tahun sebelumnya. Iya, pada tanggal 26 Juli 2024 di SD Majapahit ada yang kesasar Korwil ketemu di tempat ini. Maka sebagai syukur atas karunia Allah itu, dan bersyukur juga kita masih diberikan kenikmatan sehat, dan nikmat sehat itu kadang-kadang lupa untuk kita sertakan sebagai bagian dari rasa syukur kita, termasuk sempat Pak Krisnadi sehat tapi harus sempat, ada yang sempat tapi tidak sehat karena sakit. Maka ini berarti kita banyak bersyukur itu. Yang kedua, sholawat salam semoga tercurah untuk sebuah hasanah kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semuanya yang saya hormati. Yang kedua, kami ingin matur mohon maaf Pak Kabid Pak Heli Subono SPD, mohon izin tidak bisa hadir secara pribadi karena hari ini masih dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan Diklat PIN 3 sampai dengan bulan Oktober. Saya kira kita sudah tahu semua tentang itu, dan untuk kepentingan dan kendala tersebut, beliau mohon sekali lagi maaf dan kirim salam untuk seluruh Bapak Ibu semuanya di sini. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ketiga, saya mungkin akan mencoba maksimal menyampaikan apa-apa yang menjadi agenda yang perlu kami atur di hadapan forum KKPS ini. Tetapi sebelumnya mohon maaf kalau penyampaian saya tidak sempurna, tidak pas dari apa yang mestinya tersampaikan semua, karena saya hanya biasa menyampaikan di satu sisi, hanya tentang kesiswaan, tetapi hari ini saya harus menyampaikan juga skop bidang. Jadi mungkin nanti ada kurikulum, ada sarkas, dan kebijakan lain di bidang sekolah dasar. Saya izin menyampaikan barangkali tidak pas, saya mohon maaf. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan kaitannya dengan dinamika proses pembelajaran dan juga berlangsungnya pelayanan di bidang sekolah dasar. Utamanya adalah ucapan terima kasih penghargaan kepada seluruh Bapak Ibu pengawas yang jumlahnya 31 terakhir ini,
menurut saya ini jumlah terkecil sepanjang sejarah yang saya ketahui. Mudah-mudahan ya dari dulu kan pernah 90, 70, 60, nah sekarang 31. Mudah-mudahan setelah ini nanti ada Pak Teguh, terus Pak Sahidin, apalagi Bu Ilis, apalagi ya. Nah, mumpung bulan besok tuh bagus apa ya setelahnya ya. Ya. Ini mudah-mudahan sebelum beliau pulang nanti ada segera gantinya yang lebih baik gitu. Maksudnya di luar yang gambaran tentang yang Pak Wasis tadi informasikan, kalau sekolah seperti itu, calon pengawas juga mesti jenengan juga aduh dan sebagainya ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita berprasangka baik, mudah-mudahan besok yang menggantikan atau yang menjadi pengawas melanjutkan tugas panjenengan juga bisa melaksanakan dengan baik dan lebih baik mudah-mudahan. Itu yang pertama. Jadi terima kasih untuk dedikasinya yang luar biasa pengawas sekolah dalam hal mengawal pelaksanaan pendidikan di setiap daerah binaannya masing-masing, sehingga sampai akhir tahun pelajaran 2023-2024 dengan segala dinamikanya bisa terlewati dengan baik dan kita sedang menapaki tahun ajaran baru 2024-2025 insyaallah. Berkenaan dengan masa transisi itu, kami mohon maaf, Dinas Pendidikan kemarin dalam waktu-waktu limit sempat mengeluarkan informasi yang cukup mungkin merepotkan bagi pengawas, utamanya mungkin Korwil, karena berkenaan dengan masalah libur akhir tahun pelajaran itu menjadi trending topik di kalangan guru-guru yang terutama merencanakan berbagai hal, dan alhamdulillah Banjarnegara termasuk beruntung walaupun informasinya maju mundur begitu ya. Ya kami mohon maaf karena di beberapa kabupaten tetangga malah ada yang sama sekali tidak ada libur untuk ASN-nya, ada di mereka boleh libur kalau mengajukan sama seperti itu kan ya. Ada yang seperti itu. Jadi ini kebijakan pemerintah yang menurut saya lebih baik pada negara. Kemudian yang kedua, masih ada varian yang lain. Sebenarnya informasi awal di Alkit itu sudah benar ya, bahwa untuk liburnya guru itu sampai dengan tanggal 13 Juli, kemudian tanggal 15 itu masuk dengan agenda untuk persiapan MPLS gitu ya. Kemudian siswa masuk 22 Juli untuk tahun pelajaran baru 2024-2025. Tapi saya memang waktu itu tidak segera turun surat yang berisi pedoman pelaksanaan kurikulum kalender akademik tahun 2024-2025 yang berasal dari provinsi. Itu saja dari prosesnya ada dinamis seperti itu. Mohon maaf sekali lagi untuk keterlambatan informasi. Kemudian yang berikutnya berkenaan dengan masa transisi ini, mohon tadi Pak Wasis belum ngendikot, tapi itu belum sebenarnya terkait dengan masa libur akhir tahun pelajaran. Monggo Bapak Ibu pengawas, bagi yang sebagai korwil untuk tetap dipantau pelaksanaan liburannya agar jangan sampai sekolah benar-benar sama sekali tidak ada aktivitas. Sepanjang perjalanan kami yang sempat kami
tadi singgahi, alhamdulillah beberapa sekolah memiliki gembok yang cukup kuat, gitu. Sehingga kami mencoba pipis istirahat sampai nggak bisa. Saya khawatirnya bahwa pengawas itu pirsone laporan bis digawe piket gitu loh, saking percayane piketnya ternyata mungkin bawa ya. Jadi tolong terkait dengan ini dijaga, bantu kami dari khususnya sih pembinaan. Kalau saya sih tidak terlalu masalah, anak-anak memang libur, tapi biasanya anak-anak libur tapi guru ini biasanya seksi pembinaan di Dipora ini ketemunya dengan pembinaan BKD Pak Masih itu guru sekolah sana kok tutup, memang tidak hadir semua karena dijadwal tiket. Saya di depan SD ini Pak Masih Digembok. kasihan ini Pak Masih. Padahal kemarin BKD promosinya guru-guru memang Pak anak-anak libur tapi mereka dididik Pak kepada BKD, tapi ya tolong dibantu Pak Masih. Ya itu ya kami lihat mata tadi dan di beberapa tempat tampaknya seperti itu, mohon tolong jadi karena ini menyangkut pelayanan pada masyarakat. Yang berikutnya, nah ini informasi mungkin untuk pegangan kita kaitannya dengan yang ditunggu-tunggu mungkin Aldik ya. Aldik itu biasanya menjadi pedoman di dalam penyusunan sebuah pasal 1 tahun pelajaran. Mohon ditunggu karena insya Allah masih on proses ya. On proses. Berita baiknya nanti Aldik mulai tahun ini mungkin ada semacam perubahan, tidak dibuat versi cetaknya, mungkin akan ada Aldik gitu ya. Jadi semuanya akan pakai M-Banking, Ekin, mungkin akan ada Aldik. Jadi besok Aldiknya cukup membuka Androidnya masing-masing. Ya, kelihatannya aku kan ngerti alasannya, apakah karena memang menangkap derasnya informasi sehingga penyesuaian terhadap perubahan itu, atau nggak ada anggaran untuk nyetak. Ya, ya. Yang lain-lain PPDB dimohonkan untuk bisa diselesaikan sesuai dengan jadwalnya. Kalau tidak keliru, akhir Juni ya sudah ada data tentang siswa baru. Bagaimana Pak kalau di tempat kami tersebut di Korwi Panjenengan atau di Korwi Panjenengan misalnya, biasanya masuknya itu kalau pas hari pertama. Kalau dulu mungkin iya ya, tapi dengan derasnya perubahan informasi tampaknya itu bisa dieliminir. Tapi kalaupun iya misalnya masih ada perkiraan sehingga awal Juli itu sudah tergambar tentang siswa baru di masing-masing sekolah maupun didorong kepala sekolah agar itu tadi ketika tiket itu sambil membuka juga penerimaan peserta didik baru. Jadi PPDB akhir Juli ini atau awal Juli sudah bisa menyelesaikan prosesnya. Gitu. Kemudian proses yang lain pada masa transisi ini adalah ijazah. Ya, penulisan ijazah juga mohon untuk dikawal dan dilakukan pemantauan kaitannya dengan schedule ya, timeline-nya. Jangan sampai kejadian tahun-tahun sebelumnya di masa lalu di tempat lain dan di Korwi Panjenengan mungkin ijazah sampai mangkrak, terutama di sekolah swasta tertentu ya ada juga negeri sih. Itu biasanya nggak terlalu menjadi prioritas pada saat sudah masuk menjadi siswa di SLPG. Tapi nanti setelah tahun berjalan di SMP baru ditanyakan
Di sisi lain waktu itu ijazahnya memang sampainya belangkonya memang terlambat. Tahun ini kayaknya termasuk yang paling awal ya. Sudah awal, sudah seminggu atau 2 minggu yang lalu dengan sampai dan di sekolah saya tahu juga biasanya sudah dibagikan. Nah ini tinggal pengawalan terhadap proses pengisian dan sebagainya sampai dengan pendistribusian ya. Jangan sampai kemudian ini mengalami hambatan karena itu bagian dari pelayanan kepada publik, kepada masyarakat gitu ya, tentang ijazah. Kemudian terkait dengan yang lain, tolong data siswa tadi berkaitan dengan data siswa, cut off untuk data seluruh di apa namanya? Oh ya, sebentar sebelum sampai data siswa, untuk ijazah juga jangan lupa nanti untuk segera di-upload ya, penguploadannya di Simudik ya, untuk segera dilakukan bulan Juli sudah clear. Bulan Juli sudah menyelesaikan proses tadi penulisan, penyelesaian setelah bentuk penyerahan dan sebagainya pada orang tua, termasuk pelaporannya di laman di Simudik gitu. Juli ya, ijazah. Terkait dengan nomor-nomor yang kemarin diperdebatkan sekarang sudah clear ya, yang dari menjadi tahu dan sebagainya, sudah tidak usah dipersoalkan. Kemudian data terkait dengan cut off tadi, karena di laman itu masih menyisakan residu ya, baik data peserta didik maupun data tenaga kependidikan dan juga kependudukan itu alat siswa dan orang tuanya, itu masih muncul banyak residu untuk ini. Tolong sambil diingatkan untuk dibenahi di satuan pendidikan sehingga tanggal 31 Agustus ya 31 Agustus itu sudah fix dengan semua siswa barunya, dan itu nanti berimplikasi kepada penerimaan bos dan supporting data-data yang lain. Itu untuk kaitannya dengan munculnya banyak sekolah-sekolah yang mengalami residu di lamannya terkait dengan tenaga pendidikan, peserta didik maupun kependudukan. Kemudian kegiatan pelatihan ya tadi dalam pekan ini ya Pak Mukono, mungkin kami sampaikan nanti mungkin detailnya Pak Mukono, tapi informasi untuk bagian dari titipan Pak Paroto ini akan ada segera pelatihan implementasi guru ya tanggal 2 sampai 4 Juli ya, sudah itu ya, 2 sampai 4 Juli mohon untuk disiapkan untuk kelas 3 dan kelas 6 4 orang ya, guru dan kepala sekolah sesuai dengan list nama yang sudah dibagikan dari Menpora. Kemudian selain itu pelatihannya juga terkait dengan penguatan literasi dan numerasi tanggal 15 sampai 17 untuk pengawas kepala sekolah dan guru. Nampaknya sudah ditentukan apakah dari kepala sekolah inti, nanti gurunya bisa dari guru tempat yang lain dan sebagainya. Tampaknya itu secara teknis insya Allah sudah dipahami, hanya mengingatkan saja. Itu titipan dari kurikulum selesai. Kemudian bagian besar yang kedua ini setelah dari kurikulum ini dari Satpras, ini informasi tentang kesatprasan. Bantuan mebeler sudah didistribusikan dan
teman kami di Satras tampaknya juga sudah melakukan eh, pengecekan, termasuk kami pada kesempatan tertentu, misalnya bareng dengan kemarin untuk kegiatan asas juga melihat di sana, alhamdulillah sudah sampai. Kemudian di sisi Satras itu kami juga sedang melakukan pendataan ulang terkait dengan informasi, dan aktualnya memang begitu. Beberapa sekolah menerima bantuan reguler lebih dari satu paket atau satu unit, satu kelas. Kami melihat itu, kemudian di sisi lain laporan banyak juga yang ternyata sekolah-sekolah tertentu ada mengalami kekurangan. Itu sudah berjalan. Dalam pekan ini kami melakukan pengecekan faktual ke lokasi, ke sekolah-sekolah. Itu sudah berjalan. Insya Allah sekolah-sekolah yang mengalami keterbatasan, kekurangan baik karena rusak maupun penambahan jumlah siswa peserta didik, itu kita inventarisir untuk bisa menerima pada perubahan tahun 2024. Mudah-mudahan nanti akan ada segera dilakukan proses itu. Terakhir sih Pak Kabit nanti November kemungkinan untuk sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan sudah kami data, sudah kami cek juga. Ini tentang sarpras reguler. Kemudian sarpras yang lain kaitannya dengan bantuan laptop yang sudah kami ajukan, kami usulkan juga, insya Allah sudah masuk daftar usulan. Mudah-mudahan juga sebelum akhir tahun sudah bisa terwujud. Bantuan laptop sekolah itu kantor. Iya, cerdas banget loh. Iya. Iya. Ini kalau saya siswaan bidang SD, jadi itu siswaan ke SD. Nanti kalau Korwil biasanya itu dari kesekretariatan gitu ya Pak Mungkono ya. Ya. Saya kira semuanya kan akan ada akan ada saatnya, insya Allah. Iya. Insya Allah kalau sekolah nanti cukup dan guru-gurunya juga terpenuhi, nanti Korwil terakhir lah ya. Ya, rusak dulu ya. Ini bullying ini. Padahal kita sudah jadi kabupaten ramah anak ya. Tapi ternyata Korwilnya udah ramah. Provokator nih, provokator. Oke, itu terkait dengan bantuan-bantuan, tampaknya seperti itu prosesnya berjalan. Tanya dulu Pak, sebentar Pak. Pak Kumar. Kaitannya dengan bantuan laptop ini yang sudah diajukan, itu dari bawah mengajukan ke kabupaten, apa sudah diajukan melalui analisa kabupaten Pak? Iya, betul. Yang diusulkan adalah sesuai dengan data dapodik yang ada di database di kabupaten. Sementara seperti itu, besok mudah-mudahan data itu cocok sesuai dengan kenyataan, dan kalau tidak seperti beliau tadi akan menyusul, insya Allah akan ada waktu-waktu berikutnya. Ibarat kata ini sebagai inisiatif awal yang mudah-mudahan berbuah komunikasi yang lebih manis ke depan, karena program ini kecukupan sarana prasarana itu problem laten di semua wilayah kabupaten kota di Indonesia dan di sekolah juga. Maka ikhtiar yang sudah berjalan itu mudah-mudahan yang penting itu kondisi ketemu jalannya kok petanya baru mungkin akurat dan tidaknya itu akan menjadi prioritas berikut. Umar ya. Jawabannya dengan isi reguler yang kemarin Ya.
Cuma juga ada arahan dari Pak Hakim, Pak Hakim juga, karena ada sekolah-sekolahan ada kekurangan, silakan untuk bisa ada mutasi. Tapi mulai dari pendataan nanti kami juga untuk meletakkan pada pendataan lagi itu nanti menjadi kemana? Iya. Yang kita tekankan di proses ini sekarang proses biar on the track berjalan agar nanti kan ada pengecekan dan sebagainya agar ini berjalan dulu selesai baru secara mungkin Pak Kabin Pak Sekjen itu menyampaikannya dari sisi praktisnya sehingga kira-kira memang lebih dan ada sekolah lain yang membutuhkan ini praktisnya ada seperti itu. Tetapi kita kemarin dengan Pak Kabin kita berdiskusi untuk yang belum sementara prioritaskan proses ini selesai biar secara administratif nggak ada wong prosesnya rampung kok wis dipikirin ya ini selesai. Nanti kalau proses ini selesai kemudian untuk perubahannya tidak turun baru itu proses untuk pendistribusian bulan. Tetapi kalau kok misalnya untuk perubahan biarkan itu berjalan seperti yang sudah ada. Itu seperti itu. Jadi ini memang ngomong situasi, tetapi di luar itu saya kira karena tahun pelajaran baru dinamis antara satu sekolah dengan yang lain, siswanya bisa jadi ada yang mendesak untuk itu silahkan dengan antar sekolah itu melakukan PKS perjanjian kerjasama atau pinjam untuk dan sebagainya, tapi itu belum secara permanen. Itu harus ada penyelesaian yang sifatnya darurat ya, emergensi cepat harus disikapi atau dilakukan. Tetapi kalau dalam proses yang formal itu menunggu proses yang sedang berjalan ini selesai. Itu terpas kemudian kembali selesai nih ke kesiswaan. Sekarang ke kesiswaan saya atur seperti ini biar memudahkan lagi. Sebenarnya ya tidak bisa dipisah ini semuanya untuk informasi ke SDN, tapi biar saya mudah menyampaikan untuk kesiswaan. Yang pertama kami mohon bantuan kaitannya dengan yang sudah kami kirimkan kepada Bapak Ibu Korwil tadi untuk PIP ya. Untuk PIP mohon tolong aktivasi rekening ya PIP bagi siswa khususnya kelas 6 ini karena ini transisi ya kelas 6 ya nanti mungkin proses penerimaannya dan sebagainya nanti sudah berpindah ke jenjang pendidikan selanjutnya di SMP dan seterusnya. Itu masih ada yang belum tercover dan sebagainya disesuaikan dengan surat itu. Tolong untuk diinformasikan dan dikawal paling akhir tanggal 30 Juni. Jangan sampai kemudian proses ini terlewat gara-gara misalnya informasinya tidak didistribusikan ke sekolah-sekolah. Ya, bukan berarti kita kirim ini kepada kepala sekolah ada pikiran baru dipray kan suka ada yang seperti itu dulu ya. SS jadi itu yang terkait dengan PIP. Kemudian dari kesiswaan yang kedua ini sebenarnya dari Dindikol ya, tapi karena kemudian kemarin di IC-nya yang ditunjuk kami, ini mohon tolong dibantu juga kaitannya dengan pengisian terhadap survei ya, survei untuk sekolah
yang kemarin ditunjuk untuk dari KPK lah. Yang dari KPK kan kemarin sudah besok belum ini. Ada beberapa sekolah saya urutkan ini, SD 2 Purwareja, Kecamatan Project Lampok, ya, SD 2 Paderbela, Kecamatan Karangkobar, SD 4 Kaliminasu, Kecamatan Purwareja Lampok, SD 3 Sirongge, dan Arut, Pak Barmadi, SD Negeri Madukara, kemudian SD 8 Gumelem Kulon, Pakean, SD Muhammadiyah 4 Banjarnegara, dan SD Negeri 1 Rakit, Pak Subi. SD tersebut untuk bisa segera melakukan pengisian, ya, untuk segera mengisi standar pelayanan internal pendidikan, ya, SPI, untuk mengisi data populasi yang di sana ada pimpinan sekolah, tenaga pendidik, dan peserta didik. Yang template-nya itu kemarin, insya Allah teman-teman ikut itu, tinggal diingatkan saja. Diingatkan karena terakhir itu tanggal 5 Juli. Tanggal 5 Juli. Tolong, ini karena kalau bisa, karena semuanya proses ini adalah baik daring, online, ya. Mudah-mudahan tidak ada upaya-upaya untuk dari surveyor datang ke lokasi, ke sekolah, karena ini memang dari kemarin penyelenggaranya KPK, gitu. Itu yang kedua. Untuk dari kesiswaan, informasi pelaporan dan tindak lanjut. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan informasi-informasi ini. Informasi yang pertama berkenaan dengan lomba siswa yang terdekat, yang sudah kami persiapkan untuk yang berjenjang sampai dengan 5 provinsi adalah insya Allah nanti akan kita selenggarakan untuk festival Tunas Bahasa Ibu FGI yang di Kabupaten, insya Allah pelaksananya tanggal 26 September. Kemudian yang berikutnya adalah lomba maksi yang waktunya adalah tanggal 10 Oktober 2024 ini. Ini untuk lomba berjenjang yang insya Allah segera kita luncurkan, dan informasi awal tentang kegiatan ini sudah dirancang, dipersiapkan oleh teman-teman di kesiswaan dan juga jajaran panitia penyelenggara. Kemudian di lomba yang lain, mohon doanya nanti insya Allah untuk di tingkat provinsi setelah selesai menyelenggarakan